Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsia dengan NIM 1750101148. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan mengenai uji beda atau yang sering disebut dengan uji T. Terdapat dua pada uji T, yaitu uji T berpasangan maupun uji T tidak berpasangan. Uji T berpasangan sering disebut dengan uji T dependent, dan uji T tidak berpasangan sering disebut dengan uji T independen. Apa perbedaan dari uji T independen dan uji T dependen? Kalau uji T dependen itu dikenai dengan dua hal, yaitu sebelum perlakuan maupun sesudah perlakuan. Kalau uji T independen itu terdapat dua perlakuan lain, atau di sini contohnya seperti merek minuman, itu lokal, dan kadar sakarin impor. Pada uji T itu ada beberapa syarat, yaitu data yang digunakan atau data yang hendak dianalisis harus homogenitas, dan yang kedua, data tersebut juga harus terdistribusi normal dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk atau uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk uji Shapiro-Wilk itu untuk data yang kurang dari 100, dan untuk uji Kolmogorov-Smirnov itu digunakan untuk data yang lebih dari 100. Dikatakan data tersebut terhomogenitas atau dan terdistribusi normal apabila signifikansinya itu lebih dari 0,05. Apabila pada data tersebut terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, entah itu tidak terhomogenitas maupun tidak terdistribusi normal, maka uji tersebut dapat menggunakan uji beda non-parametrik atau yang sering disebut dengan uji Wilcoxon dan uji Mann-Whitney. Langsung saja pada kasus. Di sini terdapat kasus seperti ini, terdapat perlakuan sebelum maupun sesudah. Langsung dianalisis. Yang pertama kita ke variable view. Name-nya kita tulis mula-mula dan pemanasan. Pada labelnya juga ditulis mula-mula dan pemanasan. Desimalnya kita buat 2 karena pada data yang tadi atau pada kasus yang tadi terdapat 2 angka di belakang koma. Measure-nya kita buat scale agar dapat terbaca, karena biasanya kalau tidak dibuat scale tidak dapat terbaca. Kemudian kita ke data view. Kita masukkan kasus yang tadi, kemudian mula-mula kita uji homogenitas dan kita buktikan apakah data berikut terdistribusi normal dengan cara analyze, descriptive statistik, kemudian explore, kemudian pada dialog explore terdapat dependent list dan factor list. Semuanya yang mula-mula maupun pemanasan dimasukkan ke dependent list. Pada display diganti plot, kemudian kita klik plot. Pada box plotnya kita nonkan, kemudian deskriptifnya kita pastikan tidak ada yang tercentang ataupun kosong, kemudian normality plot with testnya kita centang, kemudian continue dan oke. Kemudian akan keluar output seperti ini. Di sini kita lihat signifikansinya, karena tadi datanya kurang dari 100, maka menggunakan uji Shapiro-Wilk. Di sini pada mula-mula signifikansinya itu 0,182 atau
lebih dari 0,05, dan pada pemanasannya itu juga itu memiliki signifikan 0,06 atau kurang dari 0,05, yang artinya pada mula-mula maupun pemanasan, pada perlakuan awal maupun perlakuan setelah, terdapat perlakuan setelah yang tidak terdistribusi normal, yaitu dengan signifikansinya kurang dari 0,05. Maka uji beda yang digunakan adalah uji non-parametrik dan tidak dapat dilakukan menggunakan uji beda parametrik atau uji T dependent dengan signifikansinya tadi kurang dari 0,05, yang setelah itu tidak dapat dilanjutkan dengan uji T dependent atau uji berpasangan. Maka untuk uji bedanya digunakan uji T non-parametrik. Langsung saja, non-parametric test, legasi dialog, related sample. Pada variabel satunya diisi mula-mula atau sebelum perlakuan, dan pada variabel duanya diisi dengan setelah perlakuan. Tes tipenya yaitu Wilcoxon. Kemudian di sini diisi exclude case test by test, continue, lalu oke. Maka akan keluar outputnya. Maka kita lihat pada output yaitu pada asymptote signifikansi. Di sini pada asymptote signifikansi terdapat 0,02, yang artinya kurang dari 0,05 atau pada sebelum perlakuan maupun sesudah perlakuan atau dapat disimpulkan setelah perlakuan maupun sesudah perlakuan itu memiliki perbedaan. Kemudian pada kasus yang kedua, sebuah media massa menyatakan bahwa kadar pemanis buatan jenis sakarin pada minuman merek impor lebih tinggi daripada merek lokal, sehingga mahasiswa farmasi melakukan penelitian. Berikut datanya. Di sini datanya itu terdapat 40 data atau kurang dari 100. Maka untuk uji homogenitas atau untuk uji terdistribusi normalnya itu menggunakan uji Shapiro-Wilk. Langsung saja ke variable view, masukkan name-nya yaitu merek minuman, desimalnya 0, kemudian labelnya kita isi, value-nya kita isi sebagai berikut, nomor satunya itu lokal dan nomor 2-nya impor sesuai dengan kasus yang tadi. Kemudian kadar sakarin, pada labelnya kita tuliskan kadar sakarin juga, dan desimalnya kita isi 2 karena di belakang koma terdapat 2 angka, dan measure-nya kita isi scale. Kemudian setelah itu kita ke data view, masukkan kasus tadi pada data view pertama ya. Kemudian kita lakukan uji homogenitas dan uji terdistribusi normal untuk membuktikan, yaitu descriptive and statistic, explore, semuanya dimasukkan ke dependent list, ini plots, kemudian pada box plot, diagonal box plotnya dinonkan, pada deskriptifnya itu dihilangkan semua, pastikan tidak ada yang tercentang, kemudian normality plot with test, continue, dan oke. Maka akan keluar
output sebagai berikut. Nah, di sini untuk merek minumannya pada data Shapiro-Wilk signifikansinya itu 0,005, yang artinya kurang dari 0,05, dan pada kadar sekalinya itu 0,20, itu juga kurang itu lebih dari 0,05. Akan tetapi di sini terdapat salah satu data yang tidak terdistribusi normal atau tidak terhomogenitas, yaitu pada merek minumannya, sehingga tidak dapat digunakan uji beda tidak berpasangan atau uji T independen. Maka untuk uji bedanya itu menggunakan uji non-parametrik atau uji Mann-Whitney. Analyze non-parametric test, regressi dialog, kemudian to independent, maka akan muncul dialog to independent sample test. Nah, untuk variabel tergantungnya kita pindahkan dari sini, dari dialog yang di sini tadi, menjadi tes variabel list, dan variabel bebasnya menjadi grup variabel. Tes tipenya Mann-Whitney. Kemudian oke. Maka akan muncul outputnya seperti ini. Pada output ini kita lihat di asymptote significant to tail. Di sini dihasilkan 0,310 atau lebih dari 0,05, yang artinya tidak terdapat perbedaan karena asymptote signifikansinya itu lebih dari 0,05, karena dikatakan terdapat perbedaan itu bila asymptote signifikansinya itu kurang dari 0,05. Sekian pemaparan untuk uji beda oleh saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.